Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dan teman-teman saya itu Indri Cahya Indah, Anissa Priyanti, Muhammad Gita Ramadan, Eki Ali Pramadoni, dan yang terakhir itu adalah Wira Fadilah Suroso. Kami dari program studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Juanda Bogor. Di sini kami akan mempresentasikan produk kami untuk memenuhi tugas dari Ibu Arti Yusdiarti SPMM mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, nama produk kami yaitu adalah Cattle Kingdom. Cattle Kingdom adalah education farming yang bergerak di bidang peternakan dan pariwisata. Tujuan dari perusahaan kami yaitu untuk mengedukasi teman-teman pelajar seperti TK, SD, SMP, SMA untuk lebih mencintai dan mengenal dunia peternakan agar ketika mereka besar mereka bisa memajukan dunia peternakan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan-tujuan kami telah menyiapkan program-program seperti memberi makan ternak secara langsung, memerah susu sapi, dan mengadakan pelatihan-pelatihan agar para pengunjung lebih mengetahui tentang dunia peternakan. Selanjutnya saya akan membacakan tentang struktur perusahaan di Cattle Kingdom. Yang pertama yaitu adalah direktur adalah Abdul Rahmatullah, sekretaris perusahaan adalah Anissa Priyanti, selanjutnya manajemen pemasaran yaitu adalah Muhammad Gita Ramadan, lalu manajemen administrasi dan keuangan yaitu Indri Cahya Indah, manajemen pembelian dan gudang yaitu Eki Ali Pramadoni, dan yang terakhir manajemen HRD yaitu Wira Fadilah Suroso. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang pertama itu mengenai pesaing. Nah, pesaing terhadap usaha yang akan kita dirikan, kita melihat itu masih sangat minim, terutama di daerah tempat yang akan kita dirikan perusahaan ini. Oleh karena itu, kita memiliki peluang yang besar dalam mewujudkan education farming ini. Yang kedua mengenai pemasok untuk usaha ataupun untuk perusahaan yang akan kita dirikan ini, kita akan mengambil dari masyarakat sekitar ataupun dari UMKM, baik itu UMKM yang dimiliki oleh perorangan ataupun dimiliki oleh badan usaha. Selanjutnya mengenai pembeli atau konsumen. Pembeli atau konsumen untuk education farming ini kita targetkan yang pertama itu untuk keluarga, untuk mahasiswa atau pelajar, dan juga untuk masyarakat umum. Ini terbuka untuk semua kalangan. Yang pertama untuk keluarga, kenapa? Karena kita mentargetkan ini merupakan tempat wisata yang bisa dijadikan untuk tempat berkumpul dengan keluarga, melepas penat, dan juga belajar bersama keluarga. Nah, yang kedua mengenai pelajar. Untuk pelajar, kenapa kita targetkan terhadap pelajar? Karena education farming ini sangat bermanfaat, banyak banget manfaatnya untuk pelajar. Mereka bisa belajar mengenai berternak, mengenai mengolah hasil dari peternakan itu sendiri gitu di dalam education farming yang akan kita jadikan ini. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai substitusi produk. Untuk substitusi produk yang kita rencanakan ini, selain kita menyediakan lahan ataupun tempat untuk belajar dan berwisata, kita juga menyediakan di sini seperti hasil olahan ternaknya ataupun jajanan-jajanan dan jajanan-jajanan yang memang itu bersumber dari ternaknya itu sendiri. Ada juga hewan ternaknya dan yang lain-lainnya. Yang terakhir yaitu pendatang baru. Nah, untuk menganalisis mengenai pendatang baru ini, menurut kita itu sangat kecil sekali pendatang baru dapat menggantikan posisi kita. Karena apa? Karena yang pertama itu bisnis ini membutuhkan modal yang cukup banyak gitu, dan juga membutuhkan lahan yang memang strategis, juga membutuhkan perancangan yang memang cukup lama untuk merancangnya. Analisis politik untuk analisis politik di bidang perizinan akan lebih mudah dikarenakan positif dari perizinan ini untuk masyarakat sekitar
sekitar juga. Kedua, analisis ekonomi. Peningkatan ekonomi ini juga untuk pengusaha UMKM yang meningkatkan ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun usaha. Analisis sosial. Analisis sosial ini dengan ditargetkan terutama anak-anak, pelajar sekolah. Dikarenakan education farming ini banyak pembelajaran usaha-usaha mikro, kecil, menengah di bidang peternakan maupun lainnya untuk meningkatkan anak-anak dan pelajar untuk mempelajari ilmu tersebut. Untuk selanjutnya ada di aspek sosial teknologi. Di teknologi ini juga bagaimana cara anak-anak untuk atau pelajar lebih mengembangkan lagi usaha kecil di bidang teknologi yang akan dipelajari di edukasi farming ini. Yang terakhir adalah analisis lingkungan. Untuk lingkungan ini tidak merusak dikarenakan edukasi farming ini tidak merusak sumber daya alam dan tidak mempengaruhi ke masyarakat luas dikarenakan dengan sistem yang ada yang kita sudah rancang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya investasi agrowisata Castle Kingdom. Di agrowisata Castle Kingdom ini, biaya investasi usaha yang dikeluarkan yaitu dalam setahun sebesar 176.122.500. Bisa dilihat di samping saya ini rincian dari biaya investasi usaha. Ada sapi perah, domba, ayam, kelinci, kandang, pakan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu biaya variabel. Di agrowisata Castle Kingdom dalam setahun mengeluarkan sebesar 50 juta, yaitu dari pakan, vitamin, obat-obatan, dan pegawai. Biaya operasional yang kedua ialah biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya perusahaan yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan perusahaan, baik dalam produksi maupun dalam penjualan. Biaya tetap ini termasuk gaji yang dikeluarkan perusahaan untuk pegawai, pembayaran bunga, sewa, depresiasi, dan biaya asuransi atau fixed cost. Untuk total keseluruhan biaya tetap perusahaan ini sendiri yaitu 238.825.000. Selanjutnya ialah penerimaan. Penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Penerimaan pada perusahaan ini terdiri dari yang pertama ialah susu sapi, yang kedua ialah tiket masuk, sapi perah apkir yang tidak dapat berproduksi atau menghasilkan susu. Yang keempat ialah domba apkir. Yang kelima ialah ayam. Untuk yang terakhir yaitu keenam kelinci. Penerimaan total untuk perusahaan ini yaitu sekitar 932.200.000. Dalam tabel ini dapat diketahui pendapatan bersih usaha agrowisata Castle Kingdom sebesar 643.375.000 dengan nilai R bersih sebesar 3,23%, yang jika dilihat data tersebut lebih besar dari 1, yang menurut Swekartawi tahun 1995, jika nilai R bersih suatu usaha lebih dari 1, maka usaha tersebut dapat dikategorikan layak. Jadi, kesimpulannya, usaha Castle Kingdom ini adalah layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.